Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita bersama yaitu Bapak Kiai Haji Waqif Al-Mustada, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Rizwan, Bapak Haji Ibrahim Fauzan, serta asatidz yang lainnya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Suratno, dan yang kami hormati pada jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah dan maghrib yang mudah-mudahan selalu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah pada acara malam ini kita buka dengan yang kitab Al-Fatihah ila diniyah wa ibnu sunnah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan pada beliau Haji Waqif Al-Mustada. Waktu dan tempat kami persilakan. Wa sholli 'ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bapak Ketua DKM beserta seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Rahman yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, wabil khusus seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Tentunya dengan izin Allah, pada malam hari ini kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam rangka istiqomah lewat taklim bulanan yang tentunya dengan harapan mudah-mudahan lewat barokah kata taklim pada malam hari ini semoga Allah berkenan untuk memberikan ampunan dosa kepada kita semuanya, dan semoga kita tetap berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum apa yang harus saya sampaikan pada malam hari ini, mari saya minta Fatihah khusus untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk guru-guru kita
yang insya Allah malam ini jadi referensi untuk kajian kita pada malam hari ini. Ridhoillah al-Fatihah. Juga saya minta Fatihah untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan hati kita selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima hidayah dan ilmu pengetahuan yang akan kita sampaikan malam hari ini, sehingga menjadi hidayah buat kita semuanya agar kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Rabi'ah Ar-Rusdi, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala. Dari Malik bin Rabi'ah Ar-Rusdi, beliau bercerita, kata Malik bin Rabi'ah, bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah itu selesai sholat itu membiasakan diri. Selesai sholat, wirid, mimpin doa. Selesai doa itu nggak langsung pulang. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu nggak langsung pulang, duduk dulu di dalam halaqah. Pertemuan antara para sahabat Rasul. Beda kalau kita selesai sholat, selesai wirid, doa, mantap langsung pulang. Itu biasanya kita. Ya. Kalau Rasul enggak. Jadi selesai sholat, wirid, pimpin doa, selesai, beliau enggak langsung pulang. Ngapain? Duduk-duduk dulu di halaqah, kumpul bersama para sahabat. Apalagi kalau selesai sholat subuh sampai lama beliau ngobrol-ngobrol dulu dengan sahabat. Kenapa? Karena untuk mengobati rasa rindu dengan para sahabat. Disitulah nilai silaturahmi yang paling luar biasa. Jadi kalau kita mencontoh Nabi ya seperti itu tuh. Jadi selesai sholat, selesai doa, kita jangan langsung pulang. Jangan langsung pulang. Kumpul-kumpul dulu. Ya, barangkali ada yang perlu kita sampaikan, ada yang perlu kita musyawarahkan agar terpecahkan saat itu, sehingga lahirlah, muncullah satu kekeluargaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah itu saya lakukan dari dulu. Ya kalau selesai ceramah, selesai ngaji di mana saja saya nggak langsung pulang, duduk dulu deh, untuk mengobati rasa rindu. Ija'ahu rajulun min Bani Salamah. Jadi Malik bin Rabi'ah sedang duduk dengan Rasul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, entah dari mana, tahu-tahu sudah datang. Asalnya min Bani Salamah, yaitu dari Bani
Bani Salamah. Jadi Rasul sedang ngobrol, tiba-tiba datang tuh laki-laki. Ijahu rajulun min Bani Salamah taqona, langsung bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayu syai'un abirruhuma bihi ba'da mautiha. Kata si laki-laki itu tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah bisa kami berbakti kepada orang tua kami setelah orang tua kami meninggal dunia? Bapak dan saudara yang sangat saya cintai, kalimat birri ini, walidayhi ini adalah perwakilan. Artinya yang disebut orang tua itu bukan hanya orang yang melahirkan kita. Kata seorang ulama besar termasuk Imam Jalaluddin, beliau menyimpulkan yang dimaksud dengan orang tua itu ada 3. Siapa? Yang pertama, orang yang pernah melahirkan kita, yaitu bapak dan ibu kita. Yang kedua adalah orang yang kita anggap guru kita, itu termasuk orang tua. Dan yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah mertua. Orang tua sendiri, guru sendiri, mertua sendiri, jangan pernah dikecewakan sedikit pun. Jika kita berbakti kepada mereka, barokah yang kita akan dapatkan. Tapi kalau kita kurang ajar kepada mereka, hancur barokah itu sedikit. Siapa mereka? Orang tua, mertua, dan guru. Jangan pernah kita sekali-kali kurang ajar kepada mereka. Kalau kita berbakti, maka barokah yang kita akan dapat. Tapi kalau kita kurang ajar kepada mereka, maka hancurlah semua nilai barokah itu yang kita dapat. Nah, hal ini ditanyakan oleh siapa? Oleh Malik bin Rabi'ah. Masihkah saya bisa berbakti kepada orang tua saya, kepada guru saya, kepada mertua saya, sementara orang tua, guru, mertua sudah meninggal dunia? Kan biasanya kita kalau berbakti kepada orang yang masih hidup. Sementara orang yang sudah meninggal, masihkah kita bisa berbakti? Ini yang ditanyakan oleh Malik, oleh Bani Salamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab, "Na'am, bisa. Walaupun orang tuamu sudah meninggal dunia, kamu berbakti kepada orang tuamu, itu bisa. Tidak putus hubungan. Dengan apa? Yang pertama, kata Rasul, as-sholatu aidu'a'uhu. Yang pertama, jika kau ingin berbakti kepada orang tuamu, kepada gurumu, kepada mertuamu, walaupun mereka sudah meninggal dunia, bisa kamu lakukan dengan cara apa? As-sholatu aidu'a, yaitu laksanakanlah doa untuk orang tua kita. Makanya saya perlu sampaikan kepada seluruh jamaah, selesai kita sholat itu Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah ditinggal.
Mau sekali, 2 kali, 3 kali, lebih banyak lebih bagus. Sebagai bukti kita ngabdi kepada orang tua. Lalu andaikan ada saudara kita yang nggak percaya dengan itu, ya maaf sementara ini kan kadang-kadang ada saudara kita yang punya paham, ngapain orang yang udah meninggal didoain? Nggak sampai itu. Saya tegaskan, cukup yang nggak percaya itu mereka. Tetapi kita wajib percaya. Kenapa demikian? Ini ada dalil, ada anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dasar, dan Anda nanti penasaran, boleh buka kitab Irsyadul Ibad namanya. Kita punya dasar. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, yang pertama as-sholatu ay doa. Sholat itu artinya doa. Doakan orang tua kita. Kapan? Selesai sholat, paling sedikit selesai sholat, apalagi sampai setiap saat kita doakan. Jadi nggak terputus. Jadi selesai orang tua meninggal dunia terputus kita sudah enggak. Kita masih bisa berbakti agar orang tua kita di alam barzah bahagia mereka. Agar orang tua kita di alam barzah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bergantung kitanya sejauh mana mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maaf Bapak dan Saudara, tidak sedikit di antara kita yang hadir pada malam hari ini, tatkala orang tuanya kita masih ada, kita sering durhaka kepada orang tua. Betul? Sering kurang ajar kepada orang tua. Di saat orang tua kita sudah meninggal dunia, kita baru sadar betapa pentingnya kehadiran orang tua. Sehingga pada saat beliau masih hidup, kita belum bisa membahagiakannya, belum bisa berbakti kepadanya, belum bisa membuat hatinya bangga. Tapi setelah orang tua kita meninggal, kita baru terasa, ya Allah, betapa pentingnya orang tua. Keberadaannya begitu pentingnya. Sehingga di saat itulah kita ingat langsung mengeluarkan air mata tidak terasa. Nah, di saat itulah kita dianjurkan oleh Rasul, selesai orang tua meninggal dunia, kita masih bisa berbakti. Dengan apa? Dengan cara yang pertama, as-sholatu ay doa, yaitu laksanakan doa untuk orang tua khususnya. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, wal istighfaru bihima. Yang kedua, langkah yang kedua, kita berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Yang kedua, banyakin istighfar untuk orang tua kita. Makanya Syekh Haji Ahmad Muzaki Shah, beliau sekian puluh tahun yang lalu, dari hasil tirakat beliau, sehingga beliau simpulkan, beliau cukil yang bernama zikir menakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda lihat dalam zikir menakib Syekh Abdul Qadir Jailani ada istighfar untuk orang tua khusus. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Jadi zikir manakib itu kalimatnya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah orang tua meninggal dunia, yang pertama doakan setiap saat. Yang kedua istighfar bihima, yaitu banyakin baca istighfar untuk kedua orang tua.
Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Itu istighfar ya. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan bapak saya. Kenapa? Karena lantaran beliaulah saya ada di dunia ini. Karena lantaran beliaulah saya punya istri. Lantaran beliaulah saya punya anak. Jadi jasa orang tua jangan pernah kita lupakan setiap saat. Jadi langkah yang kedua setelah orang tua meninggal dunia, cara pengabdian kita adalah banyakin baca istighfar khusus untuk orang tua. Alhamdulillah, jemaah Nurul Rahman setiap minggu kelima kita melakukan itu ya. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ini hanya ibro, hanya pelajaran saja. Adapun istighfar untuk orang tua itu jangan cuma seminggu, jangan sebulan sekali, tapi setiap saat itu lakukan, ya. Lakukan. Banyakin baca istighfar untuk kedua orang tua. Malah kalau saya alhamdulillah diamanatkan sama guru, itu menjelang mau tidur jangan lupa itu. Jadi menjelang mau tidur jangan lupa. Makanya kalau menjelang tidur menaktifkan dulu setiap mau tidur. Setiap mau tidur menaktif dulu deh. Selesai menaktif, terus bacaan yang lainnya sampai terus tidur gitu. Dengan harapan jangan sampai di saat kita tidur kita lalai kepada Allah. Sebab orang kalau sudah lalai kepada Allah, fisiknya tidur, tetapi hatinya ngayap kemana-mana. Nah seperti malam ini nih, harapan saya kita kalau sudah di masjid fokus dengan masjid. Seluruh jiwa dan rasa kita, hati kita itu fokus ibadah kepada Allah. Jangan cuma badannya aja yang duduk, tapi kadang-kadang jiwa dan rasanya ngayap kemana-mana. Nah ini. Kenapa? Orang mukmin yang sejati harus betah kalau ada di masjid. Kayaknya kalau udah di masjid ya Allah malas rasanya pulang. Kenapa? Saking nikmatnya berada di dalam masjid. Maaf, kebanyakan kita ini kalau udah di masjid kan betah. Makanya selesai pulang langsung pulang nonton. Itu kebanyakan tuh. Nah itu jangan biasain tuh. Diupayakan oleh kita selesai sholat, ayo wiridan bersama, doa bersama. Selesai doa, ayo kita silaturahmi dengan jamaah yang lain. Paling tidak duduk riung bersama. Tapi dengan catatan jangan jelekin orang lain. Ini maaf kita kalau udah kumpul kadang-kadang ngebahas masalah orang lain. Jangan. Ya, daripada Anda membahas orang lain mendingan pulang sudah. Jadi kalau sudah di masjid, fokus kita ibadah kepada Allah. Yang perlu dipertanyakan silakan tanyakan. Kalau hanya sekedar ngobrol, silakan ngobrol khusus tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pantran bagi seorang mukmin membahas orang lain. Apalagi membicarakan kelemahan saudaranya sendiri. Jangan. Lebih baik kita pulang. Kenapa demikian? Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kalau saya dibalik siapa yang sudah kenal dengan Tuhannya, maka dia akan kenal akan dirinya. Orang kalau sudah kenal akan dirinya yang sebenarnya, maka dia tidak sempat lagi untuk membahas orang lain. Kenapa? Karena setelah melihat dirinya betapa belepotan dosanya begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya
hati kita jangan sampai pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya, karena kalau kita lihat diri kita sendiri, subhanallah, betapa banyak dosa kita. Dosa kepada siapa? Dosa kepada Allah. Sebab dosa kepada Allah enggak mesti kita maksiat. Anda dosa kepada Allah enggak mesti judi. Anda dosa kepada Allah enggak mesti berzina. Anda berdosa kepada Allah enggak mesti main gaple. Lalainya hati kita kepada Allah hatta cuma 1 menit, maka Anda sudah masuk di dalamnya. Anda sudah berdosa kepada Allah. Ayo kalau saya mau tanya jujur, kita banyak ingatnya atau banyak lalainya kira-kira? Banyak ingatnya atau banyak lalainya? Sumpah alaihim saya. Model kita ini banyak lalainya kepada Allah. Ya. Lagi dagang kita lupa kepada Allah. Lagi di kantor kita lupa kepada Allah. Lagi cari uang kita lupa kepada Allah. Banyak lalainya model kita. Makanya orang yang sudah masuk ke dalam alam zikir, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya untuk lalai kepada Allah. Kenapa demikian? Betapa nikmat dan lezatnya jika sudah berada di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya selalu sampaikan kepada santri-santri saya, pada jamaah, kebetulan setiap malam Jumat itu ada kajian kitab, saya selalu sampaikan kepada mereka, hidup ini bergantung latihan. Hidup bergantung latihan. Anda ingin jadi petinju yang profesional, maka Anda berlatih kepada ahlinya. Anda ingin menjadi orang yang dermawan, maka Anda berlatih kepada orang yang ahlinya. Begitupun Anda ingin menjadi ahli zikir, berlatihlah kepada ahlinya. Jadi dari mulai sekarang kalau kita ingin menjadi orang yang ahli zikir, jangan lalai kepada Allah. Hati kita dilatih. Hatinya dilatih. Biarkan fisikmu kemana saja kau mau pergi. Biarkan kakimu kemana saja kau melangkah. Biarkan tanganmu kemana saja kau ingin sentuh. Dan biarkan matamu kemana saja kau memandang. Biarkan pendengaranmu apa yang ingin kau dengar. Tapi ingat, seluruh jiwa dan rasamu, kamu harus tetap berada dalam Allah. Kaki boleh melangkah kemana saja, silakan, karena kita hidup di dunia. Tangan boleh saja apa yang kita pegang, boleh, silakan. Mata apa saja yang kita pandang, tafadhol, silakan, off to you. Telinga apa saja yang kita dengar, silakan, karena kita hidup berada di alam yang nyata. Tetapi hati kita, jiwa dan rasa kita, jangan biarkan dia saja cukup berada di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kalau kita sudah berlatih seperti itu, kita akan tidak jatuh dalam jurang maksiat. Maaf Bapak dan Saudara yang sangat saya hormati, hati ini kan sebenarnya raja dalam organ tubuh kita. Ya. Jadi hidup ini orang baik atau tidaknya bergantung hatinya. Kata Nabi, idza saluhat saluhat kullu wa idza fasadat fasadat kullu. Jika hatinya baik, dia akan baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka seluruh nilai kehidupannya rusak. Sholatnya rusak, walaupun dia tukang sholat. Sodakohnya rusak, walaupun dia tukang sodakoh. Hajinya tiap tahun, seumur hidup ada kali 100 kali dia haji. Tapi rusak seluruh nilai ibadahnya. Kenapa? Kalau orang hatinya rusak.
Siapa orang yang hatinya rusak? Orang yang selalu iri kepada orang lain, orang yang selalu membuka aib orang lain, yang hatinya dibiarkan mayat kemana-mana tatkala dia berada. Pak, saya kan tukang sholat. Biar tukang sholat, semuanya tidak akan ada manfaatnya itu sholat selama hati kita rusak. Tidak ada pahalanya. Sedekah saya banyak, biar tukang sedekah. Sebab manusia baik atau buruknya ditentukan oleh hatinya masing-masing. Makanya saya perlu sampaikan, mumpung kita masih hidup, ayo kita jaga, kita pelihara hati ini, jangan sampai rusak, jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di majlis seperti ini. Mudah-mudahan hati kita dibuka selalu oleh Allah, mendapatkan hidayah dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua, banyakin istighfar untuk orang tua kita. Untuk istighfar pada orang tua kita. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kedua orang tuaku. Kalau sudah disebut orang tua, berarti guru dan mertua sudah kebagian semuanya. Ya. Masya Allah, Bapak dan Saudara, orang tua ini, 3 orang ini intan berlian buat kita. Siapa dia? Orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak. Yang kedua guru, yang ketiga adalah mertua. Jangan dibedain. Itu mertua, Pak. Biar mertua itu sama nilainya dengan orang tua sendiri. Jangan dibedain. Giliran orang tuanya kalau ke rumah, perlu banget sampai ayam dipotongin. Giliran mertua datang bulunya doang dikasih. Ini kurang ajar namanya. Jadi orang tua dan mertua harus diperlakukan sama, ya, muliakan mereka. Kalau 3 orang ini pernah kita kecewakan, 3 orang ini pernah kita kurang ajar kepada mereka, maka hancurlah seluruh nilai ibadah kita. Barokahnya akan hilang semuanya. Barokah usahanya hilang, barokah kehidupannya hilang, semuanya akan total hilang kalau kita kurang ajar kepada ketiga orang tadi. Siapa dia? Orang tua kita, ibu bapak, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah mertua kita. Anda boleh buka dalam kitab Jalalain, Imam Jalaluddin itu punya pandangan seperti itu. Ya, kalau wali, seorang pengarang kitab itu adalah seorang wali. Kalau wali memberikan fatwa, itu sama halnya apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, wa anfazu ahdahuma min ba'dihima. Kemudian laksanakanlah apa yang menjadi titipan dari kedua orang tua kita yang masih hidup. Kita dulu orang tua kita masih hidup, dia punya hodam. Apa kalau hodam itu? Pembantu. Ya, orang tua kita masih hidup, orang tua itu tuh ada yang bantuinnya, punya hodam, punya pembantu. Kata bapak kita waktu masih hidup, nah itu kita punya tanah sebelah sana. Bapak ini memberangkatkan umroh kepada si A yang sering bantu bapak. Nanti kalau tanah ono laku, nah kita umrohkan dia, kita hajikan dia, karena sekian tahun dia mengabdi kepada bapak, ikut membantu usaha bapak. Kata bapaknya begitu. Tiba-tiba ajal datang, tanahnya belum sempat laku, bapaknya sudah meninggal
meninggal dunia. Nah orang tua tadi karena ngobrol sama anaknya itu udah merupakan bagian daripada titipan. Anak yang baik, anak yang ingin ngabdi kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, pas tanah itu laku, orang tuanya sudah meninggal dunia, maka wajib bagi si anak ingin berbakti kepada orang tua memberangkatkan umroh kepada orang yang sudah disebut oleh bapaknya. Paham ya Pak ya? Hah? Jangan mentang-mentang bapaknya sudah meninggal dunia udah masa bodoh. Jangan. Orang tua kita pernah amanat, nah nanti kalau tanah itu laku, kita akan berangkatkan umroh atau berangkatkan haji si Fulan bin Fulan karena dia sudah banyak membantu kita di dalam usaha kita. Belum apa laku, bapaknya sudah meninggal dunia. Karena bapaknya sudah cerita begitu, orang tuanya setelah meninggal dunia, anaknya wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Berangkat dengan orang tadi. Apa umroh, apa haji sesuai yang dibicarakan oleh bapaknya tatkala masih hidup. Nah itu salah satu di antaranya untuk kita mengabdi kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian langkah yang keempat, wasilaturrahmi allati la tusallu illa bihima. Langkah yang keempat setelah orang tua kita meninggal dunia, bagaimana cara mengabdi seluruh keluarga saudara dari orang tua kita sambung kembali silaturahmi. Siapa? Umpamanya orang tua kita punya adik, orang tua kita punya kakak, orang tua kita punya bibi, orang tua kita punya paman, orang tua kita punya engkong. Siapa saudara-saudara dari orang tua kita? Walaupun beliau sudah meninggal dunia, maka wajib bagi kita itu sebagai anak yang berbakti pada orang tua menyambung kembali nilai silaturahmi kepada saudara orang tua. Dengan cara apa? Ya terserah. Biar mudah, biar kompak dengan cara arisan keluarga boleh. Tapi tujuannya jangan duit. Kadang-kadang arisan keluarga baru sekali dua kali pertemuan bubar. Kenapa? Sebab gak kompak naruh arisannya. Jadi arisan keluarga boleh dilakukan, boleh. Tapi jangan kita jadikan tujuan. Tujuan kita apa itu? Mengabdi kepada orang tua yang sudah meninggal, silaturahmi. Agar saudara-saudara, keluarga orang tua kita kumpul, jangan sampai kematian obor. Makanya alhamdulillah di saya itu setiap bulan sekali itu selalu keluarga kumpul. Bukan arisan keluarga, bukan. Tapi saya mengadakan pengajian taklim khusus untuk keluarga. Sebab kalau kita pakai arisan takut memberatkan orang lain. Sebab kalau arisan kan wajib jadinya. Jadi akhirnya tujuannya kepada duit. Jadi enggak. Jadi setiap bulan kita adakan taklim buat keluarga khusus yang disebut dengan Bani Naim. Jadi tiap bulan ada pengajian khusus keluarga, sehingga paman, bibi, semuanya itu akan kenal kepada kita. Bahkan anak keturunannya pun akan kenal, jangan sampai putus. Maaf saudara, kita kadang-kadang sama keluarga ini sering terjadi putus tali. Baru sampai kepada cucu kita sudah hilang anak keturunan kita kemana. Jadi
baginda Rasul mengajarkan kepada kita wasilaturahmi allati la tusallu ba'dahuma. Adakan silaturahmi kepada siapa? Kepada keluarga orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan sampai putus hubungan, agar saudara dan keluarga kita tetap berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian langkah yang kelima, cara kita mengabdi kepada orang tua kata Rasul, wa ikramu shadiquhuma. Apa itu? Muliakan teman-temannya, sahabat-sahabatnya orang tua kita. Orang tua kita yang waktu masih hidup dia bersahabat dengan siapa? Orang tua kita masih hidup dia berteman kepada siapa? Lalu setelah orang tua kita meninggal, sahabatnya, temannya dari orang tua muliakan, sambung kembali, jangan sampai putus. Ini sehingga akhirnya terus turun-temurun kekeluargaan akan utuh dari berbagai macam keturunan kita. Makanya kita sebagai anak juga ikut memperhatikan, ini orang tua saya berteman kepada siapa, orang tua saya berguru kepada siapa, orang tua saya bersahabat kepada siapa. Nah, nanti setelah orang tua kita meninggal dunia, sambung kembali. Bahkan wa ikramu, muliakan orang-orang yang pernah dekat kepada orang tua kita. Ya Allah, Bapak dan Saudara, betapa senangnya orang tua di alam barzah kalau anak-anaknya sudah bisa seperti itu. Jangan pernah kita cuek kepada sahabat orang tua kita. Jangan kita pernah masa bodoh dengan teman dari orang tua kita. Jangan pernah kita nggak pernah peduli kepada guru dari orang tua kita. Kita tetap sambung silaturahmi agar tetap apa yang dilakukan orang tua kita bisa melanjutkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Majah. Berarti hadis ini hadis sahih. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya dengan adanya doa, orang yang sudah meninggal doain percuma, cukup mereka saja yang percaya. Ya, jadi kita harus dan wajib percaya. Kenapa? Sebab apa yang di dalam hadis ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sangat saya cintai, sebagai bukti pengamalan kita dalam hadis ini, dari saya ajak Anda untuk menakik sebentar ya. Ya, sebagai bukti kita mengamalkan hadis ini, berbakti kepada orang tua. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi anta maksudika wa qaumi ilahi amini mahabbatan wa ma'rifatan Allahumma nawasana dohana ila ruhi jami'il ustadina wa syahina wa ila ruhi sultan awliya sayyidina syarul qadir al-jilani wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo, walaupun nanti sudah isya, kita jangan gundah gulana hati kita. Kita tetap melaksanakan ini ya. Walaupun nanti waktu isya datang, kita jangan gelisah sudah. Tenang aja sudah. Ya. Sebab duduknya di majelis taklim itu luar biasa. Duduknya kita seperti ini luar biasa. 3.000 macam kebahagiaan dan pahala yang menjanjikan kepada kita. Jadi jangan gundah gulana. Ini udah isya tengok. Jangan. Kita tetap konsentrasi. Setuju? Ya. Kalau setuju tetap duduk. Kalau nggak setuju ya keluar. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma anzil alaina barakatan wa rahmatan wa maghfiratan
kasih kepada Bapak